memberikan preferensi saya itu ke saham ya. Karena kenapa? Karena saham itu adalah instrumen yang sebetulnya sangat mudah kita lihat bentuk usahanya sehari-hari. Berpikir, oh ternyata mengenal bisnis dari masing-masing emiten itu menarik gitu. Mungkin bisa dibilang lebih dari 80% sih. Lebih dari 80% di saham berarti Lebih Pak ya? 80% ya. Halo semua, senang banget bisa hadir lagi di YouTube channel Pintar Saham, dan kali ini saya bakal bareng dengan penggiat finansial dan investasi, Pak Rian Abdi Gunawan. Oke, nanti kita bakal sharing terkait dengan experience-nya beliau selama ini di bidang financial maupun investasi, khususnya mungkin di saham, dan juga kita bakal lebih sharing-sharing aja ya, jadi diskusi tentang mungkin tips beliau dalam hal investasi maupun keuangan, karena kan beliau udah lumayan nih experience banget di bidangnya nih. Oke, langsung aja saya undang, silakan Pak Rian. Pak Rian, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Mas Murah atas undangannya ke sini dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Rian Abdi Gunawan, dan saat ini saya bekerja untuk salah satu bank lokal nasional di Indonesia. Dan saat ini bidang saya lebih fokusnya ke arah keuangan, khususnya di analisis keuangan dan investasi. Oke, Pak Rian ini mungkin kita cerita dari awal dulu ya. Gimana sih kok saya bisa kenal sama Pak Rian gitu? Uniknya kita kenal gara-gara forum ya Pak ya, forum Iya, saham ya. betul. Jadi Ya. waktu itu saya ngeliat postingnya nih Pak Rian ini, wah menarik nih, selalu ada insight-nya kalau Pak Rian membuat postingan. Dan waktu itu saya memberanikan diri untuk, udah saya coba chat deh Pak Rian ini. Nah ternyata chat beliau orangnya responsif banget gitu ya. Jadi langsung dibalas, terus kita juga akhirnya meet up offline di Bali waktu itu ya, sudah beberapa kali ketemuan di Bali, dan terakhir kita ketemu sebelum pandemi ya Pak Rian ya, sebelum pandemi. Ya, betul. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak Rian. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Udah lama banget ya Pak Rian. Oke, jadi mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Pak Rian di tahun 2022 ini ya. Ya, amin, Karena kan ya. pandemi sudah, ya udahlah, pandemi anggap aja udah selesai gitu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi di malam kali ini kita bakal sharing-sharing dengan pengalaman Pak Rian Abdi Gunawan dalam hal ini finansial maupun investasinya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Pak Rian, kira-kira Pak Rian ini sudah berapa lama investasi dan seperti apa sih preferensi investasi yang dipilih Pak Rian? Silakan Pak Rian. Kalau saya bisa dibilang sih perjalanannya juga bisa dibilang sebetulnya nggak sengaja ya, nggak sengaja karena diperkenalkan ada saham yang waktu itu ya sebagian diberikan ke saya, dipercayakan gitu dari keluarga. Jadi setelah dari itu saya juga nggak tahu, aduh ini sahamnya mau diapain gitu. Namanya saat itu saya juga masih di bangku sekolah gitu itu. Namun ada keluarga yang untungnya itu juga masih bekerja lah di bidang keuangan juga. Jadi dia memberikan guidance, oh ternyata ini saya harus mendaftarkan atau didaftarkan di sini. Itu pun juga saat itu masih dengan bantuan juga gitu. Nah jadi bisa dibilang saya baru begitu serius mengenal saham ya, maksudnya di luar faktor yang tadi itu mungkin ketika bangku kuliah awal gitu. Bangku kuliah awal, dan itu juga didukung oleh lingkungan-lingkungan sekitar sih terutama gitu. Jadi ada keluarga juga yang ada bergerak di bidang investasi juga, dan saat ini masih bekerja lah di salah satu sekuritas gitu. Oke. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya karena faktor circle dari keluarga lah, Pak Rian akhirnya mengenal yang namanya saham gitu ya Pak Rian ya. Betul. Oke. Nah, berarti kalau dalam hal investasi, apakah Pak Rian punya preferensi misalnya, wah saya dominan banget di saham, atau ada hal lain nih Pak Rian? Kalau saya sih sebetulnya lebih memberikan preferensi saya itu ke saham ya. Karena kenapa? Karena saham itu adalah instrumen yang sebetulnya sangat mudah kita lihat bentuk usahanya sehari-hari. Jadi dari produk yang kita pakai gitu, misalnya produk Unilever, tisu kita mungkin kenal ada dari Indah Kiat atau tisu kimia.
dan sebagainya lah. Bahkan ketika kita menabung di bank, kita juga bisa lihat, oh ada BCA, ada bank-bank lain Mandiri atau BRI gitu. Dan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari itulah saya berpikir, oh ternyata mengenal bisnis dari masing-masing emiten itu menarik gitu. Jadi waktu itu saya juga sebetulnya juga ketertarikan saya dari saham itu kan juga pastilah ketika kita mau di bangku kuliah kan kita udah berpikir tuh, wah saya tuh mau kerja untuk company apa nih someday nih. Jadi saya baca-baca laporan keuangannya, kenal bisnisnya gitu, dan ternyata saya itu masuk ke bidang keuangan gitu. Jadi yang saya juga mempelajari laporan keuangan dari beberapa emiten-emiten tersebut. Tapi di luar saham pun saya juga ada membuka diri juga tuh untuk belajar instrumen investasi lain, misalnya obligasi, emas, ataupun mata uang asing ya. Karena kita lihat dari sisi risiko pun sebetulnya dalam berinvestasi itu kita kan juga bisa melihat masing-masing kelas aset itu punya korelasi berbeda-beda. Jadi ada kalanya ketika satu kelas aset itu turun, bisa di hedging oleh kelas aset yang lain gitu, yang arah korelasinya nggak sama gitu. Nah itulah kita bisa mix and match dari rebalancing gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya justru saya bisa dibilang saya itu cukup risk averse ya. Jadi saya itu bukan tipikal yang mengejar keuntungan setinggi-tingginya, tapi saya lebih suka investasi saya tumbuh, tapi saya bisa ya punya peace of mind, punya waktu lain gitu untuk melakukan hal-hal yang lebih mempunyai dampak buat masyarakat gitu. Oke, siap. Wah, mantap banget nih ininya varian visinya itu. Tapi kalau misalnya saya bertanya terkait dengan proporsi, mungkin nggak sih ternyata varian itu 80% di saham, sisanya baru yang lain, atau agak lebih balance, atau bagaimana tuh Pak? Mungkin dari Bapak nih, pengalamannya Bapak. Pengalaman saya, walaupun ini sebetulnya tidak bisa dipukul rata ya ke siapa orang, karena masing-masing orang pastinya punya preferensi risiko sendiri gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya memang cenderung bobotnya lebih baik ke saham sih. Lebih baik ke saham. Mungkin bisa dibilang lebih dari 80% sih. Lebih dari 80% di saham berarti Pak ya? 80% ya. Oke, wah mantap nih. Dan kita tahu juga kan saham itu ada banyak nih Pak ya. Maksudnya ada banyak jenisnya nih, ada yang tipikal fundamental, dia nyari value investing, ada yang nyari tipikalnya growth investing, atau tipikal trading, dia swing misalnya, atau bagaimana. Nah, kalau dari Parian sendiri kan, lebih dari 80% di saham nih, berarti portofolio investasinya. Nah, kira-kira ada ini nggak, ada pemilihan sahamnya secara khusus nggak? Oh, saya dominannya di saham dividen ternyata, atau saham apa? Boleh tahu nggak, Pak? Oke, baiklah. Nah, saat ini sih, kalau saya sih preferensinya, saya tuh mempunyai kelas saham yang beda-beda ya. Jadi ada kalanya saya berpikir suatu saat mungkin saya tidak bisa lagi, mungkin sudah tua, atau mungkin someday bisa aja ketika mungkin saya umur 80, ya saya udah nggak punya kekuatan lagi, jadi ya lebih pengen ada income stream yang pasif gitu. Jadi saya berpikir di situ saham dividen bagus juga, tapi ketika kita masih muda pasti tentunya kita pengen ada something yang leverage aset kita nih, jadi pasti kita cari juga growing stock dan value stock juga gitu yang mempunyai kesempatan itu untuk bertumbuh gitu baik secara apresiasi nilai atau dari dividennya juga gitu. Jadi kalau dari strategi investasi saya sih sebetulnya pastilah seiring dengan umur ya, seiring dengan usia, dan juga dari momentum juga. Ketika waktu mengizinkan, di situ mungkin saya bisa ambil something decision seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang dominan sendiri, Pak Aryan lebih tergantung usia gitu dong ya. Makin nanti bertambah usianya, mungkin lebih ke yaudahlah dividen aja gitu kali ya. Ya, betul. Ya. Tapi ya kembali lagi, yang namanya dividen itu kan kita juga beberapa saham itu ada juga yang saling beririsan. Jadi bisa jadi growth stock someday bisa jadi dividend stock, value stock someday bisa jadi dividend stock. Bahkan
growth stock dan value stock kadang-kadang bisa beririsan juga, tergantung ketika momentum kita belinya gitu. Benar. Jadi ya enaknya di saham kayak gitu ya Pak Rian. Jadi ada banyak banget Iya, pilihan. betul, fleksibel gitu. Bener, enak. Jadi kita nggak usah terlalu menutup diri dengan wah harus begini, harus begitu, atau metode ini yang paling the best, ya yang metode lain paling jelek, nggak boleh kayak gitu ya harusnya. Iya, Jadi betul. harus mencari kebaikan dari masing-masing analisa gitu ya Pak Rian ya. Oke, nah kita tahu juga kan Pak Rian ini ya terkenalnya fundamental juga nih Pak Rian. Padahal Pak Rian juga kalau basically sebenarnya ada histori sebagai tradernya kan gitu ya Pak Rian ya. Ya betul ya. Kalau mengkombinasikan itu seperti apa tuh Pak Rian? Atau yaudah saya sebenarnya preferensi trading atau gimana tuh? Nah jadi sebetulnya mungkin kalau yang banyak yang kenal saya gitu kalau dari forum mungkin berpikirnya wah saya ini pure fundamental, padahal enggak juga gitu. Jadi karena dulu itu ya memang kalau di kantor kadang-kadang kita trading kan juga pasti kan nggak mungkin kan keganggu sama aktivitas lain gitu. Pasti itu juga selain mengganggu pekerjaan kantor kita, tanggung jawab kita sehari-hari juga hasilnya kalau kita mau dua-duanya, mau A dan mau B, nggak dapat dua-duanya gitu. Jadi sejak itu ya udahlah saya belajar fundamental juga, tapi juga sebetulnya ada yang bilang trading dan investing itu bertolak belakang, padahal enggak juga gitu. Kita bisa ngambil best essence gitu. Jadi terkadang kalau kita lihat ya investing itu banyak yang bilang teorinya mungkin mudah ya, tapi prakteknya susah. Susahnya itu susah sabarnya gitu. Jadi enggak semua orang punya kesabaran gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat gitu, kalau dari pure trading kita bisa aja melewatkan sesuatu yang contohnya misalnya nilai apresiasi, misalnya cuma naik berapa persen, kita take profit ternyata masih bisa naik gitu. Jadi kita bisa ngambil best essence sih dari keduanya. Jadi kita bisa ngelihat saham yang valuasinya murah atau dividen yield besar tapi momentum teknikalnya bagus gitu. Bahkan terkadang saya juga bikin untuk diri saya bikin analisa fundamental untuk teknikal gitu, dibalik, bukan teknikal untuk fundamental. Jadi contohnya kayak gini, contohnya kalau saham yang sebetulnya kinerjanya turun terus, padahal sebetulnya EPS itu masih fine-fine aja, misalnya turun nih, misalnya dibilang, wah EPS-nya turun 20%, tapi sahamnya turun 50%. Otomatis kan kalau kita bisa predik tuh dividen payout di berapa tahun terakhir berapa, dan kita bisa ekspektasi, oh yieldnya berapa nih. Nah, saya suka ngambil tuh namanya kalau di CFA kita belajar mosaic teori. Satu kesimpulan yang kita gunakan untuk ngambil keputusan yang lebih besar dengan mengkombinasikan informasi-informasi yang fragmented itu gitu. Ketika saya tahu nih misalnya, ternyata saham ini yieldnya ketika turun gede banget nih, pasti investor-investor mungkin investor asing atau lokal yang awalnya kurang berminat, tapi ketika melihat satu saham ini, wah ini dividen yield tuh gede banget nih. Ini bahkan even dibanding di negara saya yang instrumen bebas risikonya yieldnya nggak sebesar ini gitu. Contohnya kayak misalnya di Amerika lah yang dividen yieldnya mungkin cuma ya 3% sampai 3,5% udah gede. Kalau di Indonesia bahkan ketika krisis pun ada yang mungkin bisa making more than 10 until 15% mungkin di atas itu bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya hal itu kan juga tidak menutup kemungkinan adanya investor luar yang justru sebetulnya mulai akumulasi di situ gitu. Gitu. Jadi kita menempatkan diri kita lah di perspektif berbagai macam orang gitu. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi, sebenarnya banyak banget peluang kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu bahwa ada potensinya. Jadi jangan juga, wah saya tutup mata sama dividen, saya capital gain doang nih. Nah ternyata dividen pun sebenarnya kan bisa jadi passive income gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau mungkin yang investasi PTBA di awal-awal IPO mungkin sekarang ya istirahat, duduk tidur, tiap tahun duitnya double tiap kali.
Pak Parian nih jangan-jangan nih, karena kan udah lama banget di Wah. sana. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Jadi ini lagi Mhm. nih Pak. Kan tadi Bapak bilang sebenarnya di awal ada pengalaman trading nih sebelum akhirnya Mhm. fundamental. Nah, tapi Bapak memang Mhm. terkenalnya fundamental nih sekarang kan ya. Mhm. Mhm. Eh, Mhm. Kalau tadi juga Bapak bilang ada fundamental dalam teknikal. Nah, kayak gitu tuh menarik Mhm. sih itu Pak. Kalau dari Bapak sih, mungkin nggak sih ada semacam indikator yang Bapak seneng banget dalam teknikal, sehingga Bapak pasti pakai itu, gitu. Dan Ah, begitu juga dengan ada sih, fundamental. Ada nggak sih ada. valuasi yang, ini loh yang, pokoknya ini gua banget nih, kalau pakai ini, Mhm. saya pasti yakin keputusannya. Nah, kayak gitu ada Mhm. nggak sih, Pak? Boleh Mhm. di-share mungkin, Pak? Ya, kalau saya sih mungkin indikatornya nggak terlalu yang susah-susah banget ya kayaknya. Jadi sebetulnya Mm-mm. saya tuh suka satu buku ya, satu buku udah tua Mm-mm. sih itu. Bukunya Mm-mm. namanya New Concept in Technical Trading System. Itu Oke. terbitan tahun 78 atau 76 ya kalau nggak salah. Oke. Karangannya J. Wells Wilder namanya. Oke. Ini konsepnya. Oke. Oke, Jadi silakan, Pak. Silakan. kalau saya boleh cerita dikit, Mm-mm. Wells Wilder itu dulu dia basicnya mechanical engineering, mechanical engineer. Jadi, Oke. nah tapi dia buat satu metode. Mungkin kalau udah dengar, udah familiar ya. Dia itu Hmm. pencipta relative strength index ya RSI. Oh, RSI. Nah, jadi di satu bukunya itu Hah? satu full trading konsep tuh. Jadi Hmm. ada RSI, ada parabolic SAR, Hmm. ada average directional index, Oke, average ADX ya. true range, average Hah? true range. Nah, itu sebetulnya satu konsep gitu. Tapi Hmm. kadang-kadang Hmm. kalau misalnya kita nggak baca bukunya, kita cuma belajar ya mungkin dari website doang. Itu pasti saya bisa bilang kebanyakan pakai salah sih. Oke. Mesti baca bukunya dulu kalau biar ngerti gitu. Karena itu kayak bisa dibilang apa ya? Kayak Ah, Pancasila, satu kesatuan itu. Oke, Jadi mesti siap. baca bukunya biar kita bisa Ngerti. nangkep, oh ini orang maksudnya gini nih kayaknya. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau boleh kan di spill dikit nih, Pak Rian, Mm-mm. kira-kira kan tadi ada disebutin RSI, parabolic SAR, ada Mm-mm. ADX juga. Mm-mm. Nah, berarti ya kalau diringkas aja menurut varian Jadi, simpelnya. Kalau mm-mm. kita secara awam nih kan pakai RS itu overbook, Mm-mm. oversold, atau kita Mm-mm. cari yang nilai di atas 50 itu cari Mm-mm. momentumnya. Itu kan biasanya gitu nih Iya, Pak, iya, iya. basically-nya. Nah, kalau Mm-mm. varian bisa spill mungkin, wah ternyata RS itu gini loh, atau gimana tuh Pak? Mm. Ya, oke. Nah, Sebetulnya kadang-kadang kalau saya lagi males, saya pakai indikator cuma satu aja juga bisa. satu Apa juga. cuma dua? Cuma dua. Oke. Tapi biasanya saya ya spill secret dikit lah. Saya sebetulnya juga suka coding. Jadi saya itu Ah, suka-suka itu sama karakter Jim Simons ya. Jim Simons dari oke. Renaissance Teknologi itu. Jadi Heeh, heeh. saya waktu itu udah ngikutin dia lama gitu waktu dia Hmm, bikin Medellin Funds gitu mungkin hmm, tahun 80-an 90-an lah waktu itu. hmm. Jadi waktu itu saya juga sedang bikin indikator teknikal saya sendiri gitu. Saya Oke, bikin wah. program automate gitu di automate gitu. Ah, ah. Tapi kalau misalnya indikator yang udah ada gitu ya, saya suka ADX aja sama moving average 200 udah. Saya cuma pakai itu aja sih. Nah, tadi itu teknikal nih, Pak. Kalau dari Hmm. fundamental, apakah Bapak tipikal price earning, price book value, atau DCF, atau apa nih mungkin, Pak, yang Bapak dapat spill lah sedikit sharing dikit dengan metode Bapak yang, wah ini saya udah pasti pakai, gitu, Pak. Kalau saya Nah, tergantung aset kelas sih. Kalau tergantung misalnya aset kelas. ini ya, kalau misalnya untuk dividen stock yang pasti sih, saya pasti pakai dividen yield dan Oke. EPS growth lah gitu, EPS Mm-mm, growth. mm-mm, mm-mm, Dan kita kan juga mesti tahu lah industrinya biasanya kalau yang company yang bagi dividen gede itu mm-mm. pasti harus ROI-nya gede, return on asetnya gede. Saya Oke. bahkan lebih jarang pakai ROE. Saya lebih saya pakai ROA sih. ROA malah, Pak, ya, dibanding ROE ya. Iya, betul. Oke, dasarnya apa tuh, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, pertama gini lah, kalau Hmm. kita mungkin kalau yang kuliah finance itu mungkin pernah dengar namanya DuPont equation gitu. Yes. Jadi kalau ROI itu kan sebetulnya dikonstruk dari tiga persamaan kan. Jadi dari net profit margin, Mm-mm. dari apa asset turnover sama leverage gitu.
Ya itu nanti kalau disatukan dapatlah ROE gitu. Nah, kadang-kadang kalau ROE itu sendiri kan juga bisa ke distract karena faktor leverage. Jadi kadang-kadang kita bisa, kalau saya di bank nih, kalau saya di bank contohnya, company yang menggunakan modal sesedikit mungkin pakai utang banyak, bisa jadi ROI-nya gede. Ketika dia profit, equity-nya kan kecil. Yes. Nah, itu bisa ke distract. Itu punya tematik portofolio sebetulnya. Jadi ada yang saya beli gitu misalnya, oh ini saya mau beli dividen stock nih, dividen stock. Saya cari yang yield bagus, EPS growth-nya banyak gitu. Dan ternyata ada lebih dari 5, ya udah bisa lebih dari 5 saya beli gitu. Itu kita kaitannya sama personal finance gitu. Jadi percuma return besar-besar kita ada dapat investasi tapi kita nggak tahu manage-nya di kemana. Yang satu ilmu gitu. Contohnya valuasi atau gimana. Itu nggak akan bisa fully optimize kalau kita nggak bisa stick to the strategi. Ini yang bagi dividen gede itu pasti harus ROI-nya gede, return on asset-nya gede. Saya bahkan lebih jarang pakai ROE. Saya lebih sering pakai ROA sih. ROA malah Pak ya dibanding ROE ya? Iya, betul. Oke, dasarnya apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, pertama gini lah, kalau kita mungkin kalau yang kuliah finance itu mungkin pernah dengar namanya DuPont equation gitu. Yes. Jadi kalau ROI itu kan sebetulnya dikonstruk dari 3 persamaan kan. Jadi dari net profit margin, dari asset turnover sama leverage gitu. Nah, itu nanti kalau disatukan dapatlah ROE gitu. Nah, kadang-kadang kalau ROE itu sendiri kan juga bisa ke distract karena faktor leverage. Jadi kadang-kadang kita bisa, kalau saya di bank nih, kalau saya di bank contohnya, company yang menggunakan modal sesedikit mungkin pakai utang banyak, bisa jadi ROI-nya gede. Ketika dia profit, equity-nya kan kecil. Yes. Nah, itu bisa ke distract, tapi kita nggak ngelihat hidden risk yang lain gitu, kayak credit risk ya kan, default risk gitu. Makanya saya lebih fokus ke ROA dulu gitu. Nah, ROA, tapi kita lihat yang debt-nya tuh manageable lah. Jadi debt itu nggak selalu, high debt nggak selalu jelek gitu. Nah, itu yang, jadi saya waktu itu pernah ikut training gitu. Trainer saya itu udah cukup tua lah, mungkin udah sekitar 60-an, mungkin sekarang 70 kali. Jadi dia cerita tuh, wah ini debt to equity itu atau current ratio tuh nggak mencerminkan lo itu bisa bayar utang gitu. Itu cuma mencerminkan risiko doang. Kalau misalnya itu dia mengibaratkan kayak orang berenang di laut yang penuh hiu gitu. Kalau orangnya jago, laut itu penuh hiu, belum tentu mati. Tapi kalau orang yang nggak jago, di kolam renang anak-anak pun bisa mati juga, tenggelam gitu. Yes. Itu tuh analogi cukup lucu sih waktu itu. Tapi make sense juga karena saya di bank lah dan cukup banyak melihat fenomena-fenomena unik lah gitu, dan ya mungkin financial engineering juga, jadi ya saya bisa mengerti lah makna di balik itulah gitu ya. Oke. Jadi dasarnya itulah yang menyebabkan Pak Rian lebih prefer ya udah ROA aja. Ada nggak sih Pak range tertentu ROA tuh harusnya di atas 5% loh atau gimana tuh Pak? Kalau saya sih selalu pasti harus di atas inilah. ROA yang bagus sih biasanya ya makin tinggi makin efisien, tapi minimal harus di atas weighted average cost of capital-nya dia sih. Itu biasanya yang saya expect. Tapi di luar itu saya juga senang juga pakai matriks valuasi sederhana, jadi kayak PE, PBV saya juga pakai, tapi tergantung industrinya. Jadi kalau misalnya banking, ya sebetulnya aset itu udah reflect ke book value, biasa kalau banking saya pakai PBV aja lah, simple gitu. Tapi kalau misalnya company-company yang bisa kita bilang earning-nya cukup mulus ya, maksudnya nggak banyak polesan sana-sini, kayak biasanya kita suka lihat kan banyak yang non-operating income gede atau gimana gitu, yang bisa mulus lah, maksudnya nggak terlalu banyak ininya. Pakai PE aja sebenarnya juga bisa gitu. Saya biasa pakai average PE dalam satu bisnis gitu. Saya ambil
Rata-ratanya, habis Hmm. itu saya project aja tuh, EPS terjelek berapa dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya PI-nya itu paling jelek dalam satu cycle bisnis, Hmm. terus saya project ke average PI-nya berapa. Nah, itu valuasi terburuk atau terendah yang mungkin saya mau bayar, tapi biasa saya diskon lagi itu biasanya. Oke. Nah, jadi ada beberapa kata nih. Misalnya satu cycle bisnis sama Hmm. terdiskonnya berapa persen, kan gitu lagi Pak pertanyaannya Pak. Satu cycle bisnis tuh maksudnya seperti apa tuh Pak? Kalau boleh definisinya versi Pak Aryan. Nah, jadi ada industri-industri tertentu yang sebetulnya punya siklus bisnis tertentu gitu. Jadi kan Hmm. ada juga yang cycle ekonomi kalau kita lihat kan baik yang bilang ya tiap 10 tahun sekali itu biasanya ada krisis, contohnya kayak gitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau bisnis secara umum Hmm. biasanya pasti punya ups and down atau boom and bust sendiri-sendiri seperti kayak komoditi, ya kayak oil and gas atau coal, Hmm. atau mungkin yang sifatnya petrochemical Hmm. yang sebetulnya bahan bakunya itu inilah heavily impacted by the oil price gitu. Hmm. Nah, itu kita bisa bisa pelajari dari situ juga tuh. Jadi cara paling mudahnya ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya itu dari growth-nya. Kita bisa Dari, lihat tuh dari revenue growth kan bisa kelihatan tuh. Kelihatan, oke. kita lihat cycle-nya. Oke. Dan juga itu pastilah itu dari operating profit gitu. Dari Oke. operating profit ya. Dan dari margin. Dari margin. Net profit marginnya gitu ya Pak Aryan ya. Ya, dari gross margin. Dari gross Saya marginnya bisa ya. dari gross ya. Oke, ya, ya, ya. Saya juga pernah ketemu dengan salah satu ini juga bilang gross margin dia lebih prefer dibanding net profit margin. Hmm. Oke, jadi kalau tadi saya ulang lagi, sebenarnya satu cycle bisnis lihat aja dari growth revenue-nya dia, dari operating profit-nya dia, terus dari sisi gross margin-nya dia gitu ya Pak Aryan ya. Karena Ya, kan setiap betul. bisnis itu ada namanya siklus, ada yang bilang siklus ekonomi, siklus krisis 10 tahun sekali, siklus Mhm. ini dan sebagainya. Jadi tinggal dilihat itu aja berarti ya Pak ya. Karena Iya. kan tadi Pak Aryan juga ada menyebutkan weighted Mhm. average WACC ya kalau dalam istilah keuangan ya. Ya. Nanti kalau orang-orang di Mhm. luar keuangan pasti bingung apaan sih WACC. Hmm. Eh, apa kita perlu jelasin mungkin Pak versi simpelnya WACC apaan ya? Gitu. Iya, kalau itu sih sebenarnya bisa dibilang biaya modal sih. Iya. Kan modal modal itu kan sebenarnya kita keluar modal itu kan ada Mm, cost-nya. mm, mm, Kalau misalnya kita berhutang pun ada cost-nya. Cost itu apa? Cost-nya bunga bank gitu. mm, Nah, mm, tapi kalau kita keluar equity, mm, pasti biayanya berapa sih gitu. Nah, mm. biaya itu adalah tingkat imbal hasil yang bukan orang lain kepengen, bukan ini kepengen, tapi dari versi saya sendiri gitu. Oke, Gitu. oke, oke, Jadi kalau oke. misalnya required return of capital saya dari ini, saya pengennya berapa sih? Kalau saya sih Oke. biasanya standarnya saya biasanya 2,5 kali lah investment bebas risiko gitu. 2,5 kali dari. 2,5, dua eh, setengah, 3 kali lah biasanya. oke, jadi misalnya nih misalnya saya bilang yang investasi bebas risiko itu obligasi pemerintah 5,9 sekarang suku retail itu Hmm, gimana Pak? Berarti 5,9 kali dua bisa, setengah bisa bisa, gitu ya? bisa. Setahun ya, minimal Atau setahun segitu ya? atau misalnya kita ambil lebih lebih ini lagi lah, lebih konservatif lagi lah. Oke, Mungkin bunga deposito bank buku 4 gitu yang cuma oke. katakanlah hampir ya 2, berapa 3% gitu Iya. setelah pajak gitu Mm. ya kalau dikali 2,5 ya paling kisarannya sekitar 7% lah, Iya. 7%, 7,5 gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Hmm. Parian sendiri, investasinya sebenarnya targetnya per tahun itu berapa persen sih, Pak? Tahun. Nah Hmm. ini banyak nih yang kadang-kadang suka abis ngobrol sama saya kecewa gitu. Oh, Saya bilang targetnya berapa sih Pak? Ya saya eh, sih nggak muluk-muluk lah ya. 3 kali investasi bebas risiko cukup buat saya. gitu. Kecewa Iya. ya, karena orang kan Ya, langsung ngarepnya, wah, kecewa. Waduh, 100% berapa harus ya. banyak? Iya. Tapi justru dengan tidak berekspektasi banyak itu kita Hmm, bisa lebih apa ya? hmm, Lebih mindfulness atau lebih aware terhadap hmm. risiko gitu. Jadi jadi saya bisa cerita dikit nih. Oh, bisa. Bahkan saham yang kualitasnya jelek banget, kalau Hmm, kita belinya di momentum yang bagus dan harga yang murah, itu bisa untung.
Jadi contohnya kayak gini nih, contohnya katakanlah saya beli mobil butut udah rusak gitu. Hmm. Terus saya expect nih, oh ini ternyata kalau saya jadiin barang kiloan, saya scrap Hmm. jadi besi tua, harganya 10 perak. Tapi ternyata ada yang mau beli itu lebih mahal gitu. Hmm. Jadi udah saya beli 10 perak, mobil butut itu saya jual 20 gitu. Itu bisa tuh kayak gitu. Jadi sebetulnya valuasi itu nggak serta merta harus sesuatu yang betul-betul valuable. Bahkan kalau misalnya kita ambil ekstrim pun, ketika kita uh, ngambil contoh yang lain seperti itu, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Oke. Gitu. Tapi biasanya pasti saya tentunya pengennya cari saham yang kualitasnya bagus lah gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi kalau misalnya satu porto itu mungkin nggak sih Pak, Parian itu fokus 3 saham doang, atau tipikal yang yaudah saya biasanya semua sektor saya punya, atau bagaimana tuh Pak? Oh gitu. Nah, itu menarik tuh. Iya. Saya seneng itu punya tematik portofolio sebetulnya. Jadi Oke. ada Hmm. yang saya beli gitu misalnya, oh ini saya mau beli dividen stock. Hmm. Saya cari yang yield bagus, EPS growth-nya banyak gitu. Dan Hmm. ternyata ada lebih dari 5. Ya udah, bisa lebih dari 5 saya beli gitu. Semuanya dibeli, Bahkan yang penting sesuai kriteria gitu. iya betul, karena bisa dibeli. Itu contoh satu Oke. tematik ya. Oke, Tapi oke. kalau tematik yang lain contohnya saya juga suka beli saham yang nggak liquid. Nah, itu hobi saya sih. Sampai nggak Salah satu liquid ya. hobi saya tuh saham yang nggak liquid, yang Oke. transaksi mungkin cuma puluhan juta gitu. Hmm. Ya, jadi kadang-kadang saya belinya kalau gitu caranya gimana tuh? Hmm. Fundamental bagus, tapi nggak Hmm. liquid nih. Hmm. Gini aja deh. Saya belinya jumlahnya mungkin nggak banyak gitu. Hmm. Ya, minimal saya jualan berapa bulan cukup lah, habis lah gitu. Hmm. Terus saya beli aja beberapa, dalam jumlah berapa saya beli, ya mungkin bisa beli banyak lah, bisa beli 20 atau 30 gitu. Tapi saya alokasi secara nominal atau persentase mungkin nggak sedominan yang lain gitu. Tapi Oke. saya berapa kali saya dapat ya return yang cukup bagus dari saham yang justru non liquid tapi bagus gitu ya. Fundamental Hmm. bagus gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan tuh Bapak jual itu? Apakah, wah yaudah, maksudnya tadi kan bilang 3 kali dari suku bunga bebas risiko. Nih, apa tercapai 3 kali Mm-mm. itu aja, yaudah, setelah langsung, atau enggak deh, saya tunggu beggar dulu nih, atau gimana tuh Pak? Kalau saya ngelihat tuh gini sih, apa Ah. kalau misalnya ekspektasi price itu udah lebih gede dibanding kinerja fundamentalnya, biasanya saya jual gitu. Kecuali kalau untuk saham-saham dividen ya, saham-saham dividen ada kalanya saya nggak jual gitu. Karena Oh. saya pikir selama IPS growing, kecuali tapi saya biasa punya rumus tuh. Hmm. Biasanya kalau misalnya satu saham growingnya udah dalam setahun kurang lebih berapa kali dari dividen, biasanya tuh saya reduce. Nggak saya jual semua, saya reduce lah gitu. Saya Oke. kurangin, Ah. ketika dia udah mulai normal, baru saya beli lagi gitu. Oke, mungkin bisa diulang ya Pak. Jadi dia tumbuhnya itu berapa kali dari dividen gitu ya? Itu malah Ya, Bapak biasa memilih untuk mengurangi gitu. saya kurangin. Ya kadang-kadang kita apa ya, Hmm. sesuatu yang di tangan dibanding sesuatu di tahun depan, tapi kita tahu nih pasti ntar dia akan normalize sendiri gitu, ya udah kita kuranginnya dulu. Nanti kalau jadi Ah. strategi saya itu adalah Ah. normalize yield sih, normalize Normalisasi. dividend yield ya. Hmm. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah kita capital gain katakanlah di atas 50%, Hmm. sementara Hmm. dividennya kadang mungkin cuma 7% gitu. Ya udah kita jual aja dulu sebagian. Hmm. Kan ada saham lain yang siapa tuh punya dividen yield bagus, kita beli aja yang lain sambil nunggu dia normal kan. Bisa Oke. juga kayak gitu. Oke, oke. Karena saya juga ingat nih Pak Rian pernah ngasih saya buku ya, judulnya Get Rich with Dividend ya Pak ya, dari Mark Rittenfield kalau nggak Iya, salah ya. betul, Wah, betul, iya, betul. iya. Oke, Udah itu lama buku. banget itu ya. Iya, udah lama banget itu Pak. Saya ingat banget sampai sekarang, wah ini bukunya tentang dividen, oke banget. Nah, tapi balik lagi ke buku nih misalnya. Ada nggak sih Pak, tadi kan Bapak bilang ada buku yang dari yang teknikal tuh, terkait dengan teknikal. Nah, kalau fundamental, ada nggak Pak? Yang menurut Bapak ini bagus banget Fundamental loh, yang oke banget. ada.
Ini saya buat contoh buku ya satu mungkin Oh, kelihatan kan ya. siap. Aduh, Ya, ya. ini Kelihatan common stock gitu ya, common stock and ya uncommon common profit. stock and common profit gitu. Wah. Terus satu lagi yang menurut saya lebih apa ya? Saya justru malah yang bikin saya lebih tenang dalam investasi atau bahkan saya bisa bilang lebih profitable ya. Justru malah bukan buku saham, Oh, ya? malah bukan buku saham, malah Ada apa? buku-buku psikologi gitu kayak ya apa gimana kayak Oke. saya waktu itu ini sih saya suka malah buku soal stoikisme. Jadi saya baca buku stoikisme udah lumayan lama gitu. Oke. Jadi Ya. kadang-kadang saya suka buku filosofi teras. Oh, Henry Terus Manampiring ya, Enam Henry Piring ya, Manampiring. Oke. Saya juga baca buku itu. ya. Dan Oke. juga saya suka Psychology of Money saya suka itu. Jadi Psychology of kadang Money. kalau misalnya saya boleh sharing dikit ya, Hmm. kadang-kadang itu yang menentukan investasi bagus atau enggak itu bukan dari teknik-teknik kita jago valuasi atau teknik strategi kita, tapi how to stick on your strategi gitu. Jadi terkadang itu kalau misalnya saya bisa kasih nasihat dikit ya. Boleh. Sebetulnya kan kalau investasi itu kan sebenarnya piramida. Jadi piramida pertama dari how we are saving, cara kita nabung, how we are managing, jadi cara kita numbuhin uangnya, sama yang terakhir how we are managing gitu. Managing itu kita kaitannya sama personal finance gitu. Jadi percuma return besar-besar kita udah dapat investasi tapi kita nggak tahu manage-nya di kemana. Kalau kita spending semua returnnya hilang dong berarti kan. Benar. Nah, segitiga itu sebetulnya perlu apa ya satu kedewasaan mental lah gitu. Jadi managing emosi itu pertama nggak impulsif. Jadi saya bisa bilang ketika saya nggak terlalu attached dengan satu kondisi, misalnya ketika saya katakanlah misalnya saya dapat untung gitu, saya impulsif beli sesuatu, atau ketika saya pegang dana banyak, saya impulsif nih beli saham gitu. Ya beli aja tapi santai gitu. Dan saya juga bisa bilang konsep basic dari investasi itu adalah kan kita menahan keinginan kita di masa sekarang untuk dikembangkan atau di growth dalam masa depan gitu. Banyak yang salah investasi itu pengennya besar saat ini untuk dipakai sekarang gitu. Makanya ketika hasil investasinya itu nggak berjalan sesuai rencana dia, rata-rata orang mostly panic. Mostly panic karena plannya mereka udah nggak tahu plannya mau ngapain gitu, plannya kacau gitu. Dan biasanya kalau kita sih selalu, kalau saya kebetulan karena saya beruntung ya, saya kerja di bank gitu dapat mentor yang bagus, yang kita selalu pikir adalah risk gitu. Kalau misalnya belum kejadian mikir risknya apa nih gitu. Terus kalau seandainya, jadi biasa itu ada tiga komponen yang mungkin saya bisa sharing. Silakan Pak. Kalau di bank itu pertama itu kan ada kayak komponen itulah. Pertama risk exposure nih. Pertama exposure kita besar berapa gitu. Terus kedua probabilitas kita loss berapa. Terus yang ketiga expected loss-nya kalau misalnya kita loss-nya segede apa gitu. Jadi kan kita bisa lihat tuh kan exposure kita segede apa, probabilitas loss kita sebesar apa, kalau misalnya kita loss-nya segede apa gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tiga hal itu, nah, dan kita bisa tekan sekecil-kecilnya, ya jelek-jeleknya investasi kita palingnya flat. Either rugi kecil atau flat. Tapi kalau misalnya itu udah di-manage, ketika kita beli saham, jelek-jelek itu sahamnya paling cuma nggak gerak doang gitu. Nggak gerak lah. Nggak gerak sabar-sabarnya nunggunya gitu. Nggak gerak bukan turun ya Pak ya. Jadi kalau udah benar milihnya, at least kalau memang belum naik-naik ya udah sabar aja dulu gitu ya Pak ya intinya. Ya, kalau saya sih biasanya saya agak jarang sih average down. Saya justru kalau saya bisa dibilang tuh saya rajanya sideways gitu. Saya senang sideways sih. Seneng banget sideways. Saya bullish malah nggak seneng malah. Bullish saya nggak seneng. Bearish biasa aja lah. Sideways saya seneng malah. Sideways malah seneng ya Pak ya. Sideways malah seneng ya.
Nah, jadi Oke. yang agak gak mainstream tuh ya. Ya, jadi kayak nunggu breakout aja nih ceritanya. Kalau udah breakout, ya udah langsung tancap gas gitu kali ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi kan itu kan ada teori teknikal yang bilang Hmm. sideways itu sebetulnya kan Hmm. ketiadaan sesuatu yang dominan antara buyer dan seller gitu. Hmm. Jadi nggak ada yang dominan. Justru ketika lagi market turun, orang besok kadang-kadang cepet-cepet beli nih, tapi ternyata sideways gitu. Sideways beli, bosan nih, pokoknya Hmm. naik gitu. Hmm. Jadi sideways market itu justru sebetulnya memberikan opportunity itu untuk orang-orang yang sebetulnya tidak punya dana besar, Hmm. tapi dia pengen mengakumulasi. Jadi mungkin saya bisa cerita ya. Boleh sih. Ada orang yang uangnya gede banget. Mungkin dia cuma cuma dia butuh untung sedikit, Hmm. return-nya itu bisa dibilang sizable. Sizable itu cukup berasa lah. Tapi ada juga orang yang uangnya kecil, Hmm. pasti pengen return-nya sebesar mungkin kan, untuk dia bisa return-nya sizable gitu. Hmm. Nah, yang benar mana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi Hmm. kalau saya berpendapat, kalau kita orang kebanyakan ya, mungkin yang penghasilannya mungkin masih merintis atau gimana, Hmm. justru di saat-saat yang seperti itu kita bisa dollar cost averaging, kita beli pelan-pelan gitu. Nanti sampai size sudah cukup besar, momentumnya baru jalan gitu kan, itu paling enak kan gitu. Hmm. Oke. Dibanding kita kejar-kejaran sama tren gitu. Mungkin ya kalau masih muda enak ya, tapi kalau udah seumur saya sih mungkin udah agak males gitu ya. Oke, oke. Jadi ada yang menarik ya. Jadi kalau kita balik lagi ke pilihan bukunya Pak Rian sendiri, sebenarnya kalau dari saham itu ada common stock and uncommon profit ya. Dan justru malah buku-buku yang di luar saham konteksnya, misalnya kayak stoikisme, terus ada tadi filosofi teras, ya itu saya juga baca bukunya kok Pak. Dan itu memang Pak Rian juga ini tipe yang sering ngasih buku ya. Saya juga berapa kali dapat limpahan buku dari Pak Rian ya. Dan memang in English ya, lebih banyak in English semua nih Pak, bukunya Pak Rian ini. Tapi kira-kira dari sekian banyak buku itu atau sekian banyak yang Bapak udah baca, ada nggak sih kayak silver lining-nya itu Pak? Selain tadi kan kita sepakat sih ya, ternyata memang sebagus apapun strateginya, sebagus besar apapun return-nya, kalau psikologinya belum oke, maksudnya dalam hal emosi, dalam hal spending habit dan sebagainya belum oke, itu menjadi useless semua kan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, dan saya Betul. sepakat untuk hal itu. Memang kuncinya memang ya kitanya harus punya kestabilan lah dalam hal emosi, entah itu kita memilih jalur sebagai trader, jalur sebagai fundamental ataupun sebagainya gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Lian sendiri, berarti kuncinya sebenarnya lebih ke psikologi, berarti bukan valuasinya ya. Karena valuasi kan ada yang bilang it's an art, not a scientist, yang kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau Pak Rian setuju nggak kayak gitu tuh Pak? Kalau saya sebetulnya bisa dibilang ya, antara ya inilah, maksudnya dua-duanya penting gitu. Tapi psikologis itu atau mentality itu bisa dibangun melalui habit. Jadi habit start dari habit yang kecil-kecil, tapi lama-lama jadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang paling males kita lakuin, tapi kalau kita lakuin terus, lama-lama jadi habit gitu. Nah, sementara kalau kita mempunyai satu ilmu gitu, contohnya valuasi atau gimana, itu nggak akan bisa fully optimize kalau kita nggak bisa stick to the strategi gitu. Valuasi itu menurut saya bukan ilmu untuk menilai sesuatu secara real ya, karena itu menurut saya valuasi itu menurut saya adalah konsensus gitu. Jadi katakanlah misalnya kita menilai satu mobil nih. Mas Kora bilang, itu cocoknya nilai 100 juta. Saya bilangnya 200 juta gitu. Nah, tapi biasanya orang yang paling dominan itu yang akan membentuk konsensus. Nah, disitulah valuasi itu akan disepakati untuk ini ya, common consensus ya. Oh, valuasi ini gitu. Oke. Nah, itu jadi sebetulnya kalau menurut saya valuasi itu, saya lebih melihat valuasi itu adalah untuk alat untuk minimizing risk gitu. Meminimize risk gitu ya Pak ya? Iya, betul. Karena kalau risikonya udah nggak ada, ya pilihannya cuma satu, cuma stagnan atau naik. Pilihannya cuma dua.
Ya. Oh, bukan turun ya Pak ya? Tapi Ya, stagnan kalau atau naik? turun mungkin bisa, tapi at least kita kan udah mikir Oke. dari tiga sisi. Heeh. Exposure berapa, Mm-mm. probability berapa, sama Mm-mm. kalau loss-nya berapa gitu. Oke, siap, siap. Ini banyak banget ya insight yang bisa Pak Aryan share, tapi itu dia, kita kan batas waktunya cuma sejam nih Pak Aryan ceritanya nih Pak. Ya, Oke, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kan kita tahu mm, IHSG itu saat ini bisa dibilang sebagai salah satu yang the best ya Pak ya di mm, ASEAN maupun di mm, dunia ya kalau bisa kita bilang ya mm, di 2022 ini. Menurut Pak Aryan, pandangan Pak Aryan terkait dengan IHSG hingga akhir tahun, kira-kira tembus hingga berapa nih Pak Aryan? Karena kan proyeksi sekuritas ada yang bilang 7.200, 7.500 atau ya, sebagainya. ada Bahkan B7.800 juga gitu. iya, itu ada yang super optimis ke sana tuh. Kalau Pak Aryan Iya, iya, bagaimana iya. nih? Kalau saya sih, saya jujur itu saya bukan jago nebak sih. Karena saya sendiri saya jarang nebak gitu. Jangan Saya pakai. bahkan sebetulnya nggak terlalu mikirin juga sih IHSG-nya kemana gitu. Eh Kalau saya sih lebih fokus gini, kalau lebih Hmm, fokus hmm. kita kita di setiap ekonomi ya, bahkan ketika ada ekonomi yang paling buruk sekalipun, pasti ada sektor-sektor yang diuntungin. Yes. Pertama itu sektor yang promising lah. Nah, tapi sebaliknya opportunity itu bisa muncul ketika kinerjanya itu lebih jelek dibanding dipersepsikan gitu. Jadi misalnya Hmm, gini, hmm, misalnya ada satu saham nih, hmm, ternyata labanya turun 20%, hmm, hmm. tapi harganya turunnya 70% gitu. Itu kan kayak overrated kan. Nah, itu di Yes. situ kita bisa ambil opportunity gitu. Ah, oke, oke, oke. Nah, atau ya ada juga orang yang seneng main saham-saham yang aset play gitu ya. Wah, Hmm, ini asetnya udah murah nih, udah beli aja lah. Kapan oke. unlockingnya udah sabar-sabaran aja gitu. Oke. Jadi kuncinya sabar gitu ya, Pak ya. Iya betul, sabar Oke, itu oke. sebetulnya ya mau kita trader atau kita investor gitu, itu Hmm, tuh hmm. sebenarnya diperlukan kesabaran. Tapi sabar itu beda dengan tidak berbuat apa-apa. Itu mungkin orang yang Oke. agak sulit membedakan sabar itu tidak sama dengan Pas, tidak berbuat apa-apa iya, gitu. iya. Kayak pasrah gitu kali ya. Iya, pasrah Ah. itu tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi beda ya, Pak ya. Sabar dengan tidak Beda, berbuat ya, apa-apa. beda. Oke. Nah, Eh, sabar itu mungkin saya ah, lebih konsepnya adalah kita being more objektif lah gitu. Ada kalanya saya waktu itu ngambil contoh analogi hmm, di satu analogi teknikal yang cukup bagus gitu. Itu saya baca bukunya dari buku Steve Nissen lah, saya kutip gitu. hmm, hmm, Jadi kalau misalnya kita nih, kita orang waras sih, kita lagi nyetir mobil gitu. Terus depan kita itu ada truk molen hmm, yang apa arahnya itu lawan arah gitu. hmm, hmm. Orangnya lagi mabok lagi, udah mabok, setengah tidur gitu. Nah terus kita klakson-klakson nih, nggak, Ah, orangnya nggak pindah-pindah nih. hmm. Nah, apakah kita akan maksa si sopir truk molen itu untuk jadi nggak mabok gitu? Atau Hmm. pilihan lainnya adalah ya udah kita set aside dulu, kita Hindar. keluar dulu, Hmm. menghindar dulu, terus ngelihat keadaan yang lebih stabil, baru kita setelah lebih objektif kita bertindak gitu. Jadi ada kalanya ketika kita benar pun Hmm. kita itu hanyalah apa ya, bisa dibilang a fragmented in the market. Kita itu nggak bisa gerakin market gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ada satu force gitu ya mungkin kita nggak bisa lawan gitu, dan walaupun kita logis, rasional, kadang-kadang bisa aja kekuatan yang nggak rasional itu lebih kuat dibanding kita. Hmm. Jadi yang terbaik adalah menurut saya sabar itu bukan tidak berbuat apa-apa gitu, tapi better kita tidak bertindak apa-apa yang mengakibatkan adanya penambahan risiko gitu. Jadi kalau misalnya saya nih, Hmm. kalau saya nggak ini ya udah saya better set aside dulu dari market, saya tunggu, Hmm. nggak beli saham nggak apa-apa, ya, ntar momentum bagus saya masuk gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya Parian belum menjawab nih kira-kira Parian optimis apa pesimis nih dari ISG di tahun 2022 ini? Kalau menurut saya sih ini Hmm. masih optimis saja sih, masih optimis Optimis, lah, masih optimis masih ya Pak ya. optimis. Karena kan siapa siklus dari komoditas dan sebagainya itu menguntungkan Indonesia kan ya seperti itu ya Iya Pak ya. betul. Hmm. Hmm.
Oke, nah kalau kayak gitu, misalnya tadi kan Bapak bilang yaudah kalau emang nggak ada momentum, yaudah set aside dulu kan gitu kayak apa ya. Eh, Hmm. bisa nggak sih Pak kayak dikasih tahu berarti seperti apa tuh saham yang lagi bagus dan saham yang lagi nggak bagus? Nah, gimana tuh Pak kalau Oh secara gitu, simplifikasinya? simplifikasi. Oke. Mm-mm. Saham yang buruk menurut saya ya, Ya, saham buruk menurut saya itu ada tiga kategori. tiga kategori. Sen- Oke, Sentimennya jelek, sentimennya kiner jelek. sentimennya jelek, Mm-mm. kinerjanya jelek. Mm-mm. Terus yang ketiga prospeknya atau ada di siklus yang jelek. Itu. Oke, oke, oke. Jadi ada Dan biasanya sentimen. kalau Hmm. kalau misalnya udah magnified by those three factors itu menurut saya sih pasti itu inilah susah lah untuk bisa prospeknya bagus lah minimal dalam jangka menengah gitu. Oke, coba kita coba definisikan atau lebih clearin lagi ya. Jadi kan ada sentimennya jelek, kinerjanya jelek, satu lagi apa tadi Pak? Nah, satu lagi itu biasa prospeknya jelek. Prospeknya jelek itu maksudnya Prospeknya jelek prospek itu ke dia depan itu gitu ada ya. di life cycle yang jelek. Life cycle yang jelek. Contohnya Ah, bisa kita bilang nih misalnya, nah kamera misalnya udah berubah ke handphone apa pastinya udah nggak ini kan, udah outdated gitu. Dia siklusnya selesai gitu. mm, 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 mm. Atau contohnya misalnya kayak dulu kita beli lihat Unilever, Unilever itu dia kan dihargai karena growth-nya sangat bagus kan, Mm, growth-nya sangat bagus. mm, Tapi once market udah saturated, semua orang udah konsum produknya dia, mm, dan growth-nya itu udah melambat, mm. ya berarti nggak ada ini lagi dong, nggak ada satu premium lagi dong yang bisa dibayar karena growth-nya kan udah nggak. Kayak saya ngambil contoh analogi yang mungkin lebih sederhana sih. Mm, mm, Ya, misalnya kita punya staff nih di kantor, mm, kinerjanya bagus banget. mm, Kita pasti akan nggak segan-segan naikin gaji dia kan. Oh, karena saya tahu nih, dia promising, dia bisa jadi calon manajer gitu. mm, Saya naikin gajinya. mm, Tapi ketika misalnya dia nggak perform gitu, mm. pasti kita juga ya reluctant dong naikin gaji dia setinggi mungkin gitu. Udah paling naikin Yes. gajinya sekedar lah gitu. Oke. Atau kita ya memvalue dia ya kurang lebih sama aja dengan workforce yang ada di pasar gitu, di pasaran saat ini. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi memang kalau saham yang jelek itu ya tiga itu aja cukup jadi parameternya varian ya untuk melihat, wah ini kayaknya nggak usah dibeli deh atau jangan dilihat Iya. dulu deh kan gitu ya. Nah itu kan yang Mm-mm. jelek nih Pak. Nah kalau yang bagus Mm. versi varian gimana tuh varian? Nah, kalau saya sukanya itu justru itu saham-saham yang justru malah early starter gitu. Jadi kadang-kadang, Early startup. jadi kayak misalnya kinerjanya bagus duluan, tapi Mm-mm. harganya belum gerak banyak gitu. Harga belum gerak banyak. Atau Mm-mm. kayak dulu kan kita pernah kan yang saham-saham batu bara, Oke. call-nya udah kemana-mana, ternyata naiknya baru 4 bulan, 5 bulan kemudian gitu. Bahkan Hmm. rally yang gila itu baru pas ini ya, sentimen perang gitu. Iya. Padahal sih nggak ada apa-apa juga sih ininya. Oke. Padahal malah produksinya malah cenderung menurun ya Pak ya. Jadi murni Iya, karena oh, kenaikan harga karena dari kenaikan aja harga gitu. komoditasnya ya. Oke, tapi tadi dibilang early starter tuh Pak ya. Early starter tuh berarti Hmm. maksudnya eh, dia bukan blue chip dong Pak, kalau versinya Bapak atau gimana tuh? Bukan early starter Di dalam dalam siklus hal, bisnis ya. tapi Maksud saya mm, kinerja keuangan itu kita tahu nih, oh ini akan bagus, mm. tapi harga saham belum gerak gitu. Tapi Oh gitu, biasanya laporan keuangan juga belum keluar, tapi kita tahu nih, oh ini kayaknya bakal bagus nih. bagus. Nah, itu kan berarti pakai insting atau experience nih Pak yang mainnya ya. Hmm. Nah, kalau ini saya sih mungkin Ah, saya bukan bilang cheating ya, ah, tapi ah, karena mungkin karena kebetulan ya saya juga di bank ya, ah. terus ya kita bisa ngobrol sama pelaku-pelaku industri gitu, bahkan Mm, mm, dari direksinya, dari mm, ownernya gitu. mm, Jadi kita itu juga tukar pikiran, oh, bahkan kita jadi belajar bisnis ya sama industri dari mereka yang udah ngejalanin ini udah mungkin puluhan tahun gitu. Jadi kita dapat insight lah. Dan mm, kadang-kadang itu salah satu indikator paling mudah itu kalau misalnya kita lihat
industri lagi growing apa enggak itu biasanya pasti kan ini pertumbuhan kredit. Yes, pertumbuhan kreditnya ya Pertumbuhan Pak ya. kredit di Ah, sektor-sektor industri tertentu kita bisa lihat tuh, oh, di oke, oke, oke. ininya BI gitu. Ya, Mm, itu tuh sebenarnya kan itu leading indicator sebenarnya. benar, 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 Jadi benar. kalau kita ngelihat fundamental itu sebetulnya kita nggak, basisnya itu nggak selalu harus laporan keuangan. Jadi ngelihat leading indicator misalnya dari inilah, dari contohnya PMI itu buat manufaktur kan. Ya. Atau kalau misalnya kayak properti kita lihat contohnya leading indicator itu mortgage permintaan KPR tumbuh atau enggak gitu. Hmm, 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 Ya hmm. misalnya kayak leading indicator seperti itulah bisa kita lihat. Oke, oke. Jadi menarik ya, ternyata memang nggak hanya fundamental tuh nggak hanya bahas apa historicalnya aja, tapi kita bisa nyari leading indikatornya juga gitu ya, Pak Rian ya. Ya, dan connecting the story with the inilah, with the price movement lah gitu. Oke, 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 menarik nih. Jadi Hmm. kadang juga kan masalah data kali ya. Saya sendiri kadang mencari data misalnya dari BPS nih terkait dengan sektor-sektor apa sih yang ternyata lagi Hmm. growth versinya ya berdasarkan data BPS. Terus setahu saya juga untuk Hmm. bank, ya karena saya juga orang bank dulu ya Pak ya. Dulu kan Hmm. laporan bulanan itu kan at least mereka ada jarak tuh Pak dari misalnya sekarang Jaraknya September ya. ya kan September. Jadi paling yang sudah Hmm. publish Juli biasanya kan gitu ya. Juli ya. Nah, biasanya ada yang sudah diringkas sama BI biasanya. Hmm. Jadi kita nggak bakal dapat September langsung September kan nggak mungkin kan gitu Pak ya. Iya. Hmm. Jadi at least dari sana kita bisa memperkirakan apa yang lagi growth, kredit sektornya dan sebagainya gitu ya Pak ya. Ya betul. Hmm. Oke, jadi menarik banget nih Pak Rian. Jadi memang waktunya nggak kerasa udah sejam aja nih ya. Dan banyak Hmm. sebenarnya ada banyak banget pasti pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal eh, yang kita ingin tahu nih terkait dengan insight dari Pak Rian. Dan tentunya Hmm. itu tadi kan pertanyaan lebih bersifat based on saya nih ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, Hmm. silakan di kolom komennya bisa dimasukkan pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan Pariannya menjawab juga. Nanti saya titipkan juga pertanyaannya langsung yang ada di Ya kolom boleh komen. boleh. Hmm. Gitu ya Parian ya. Jadi Parian, berarti kapan nih main ke Bali nih Pak? Atau gimana Pak? Wah, diharapkan sih tahun ini ya bisa lah saya berkunjung ke Bali lagi nih, mungkin ya ketemu Mas Murah juga nih. Mm-mm. Iya, udah lama banget ya Pak. Nggak kerasa ya. Iya Pandemi juga betul 2 betul tahun ya betul. Pak ya. dua Mm-mm. ribu dua Iya puluh Cepat iya banget ya betul. Pak ya. Ya hopefully Indonesia juga bisa inilah lekas segera recover juga nih. Iya, iya. Tapi Pandeminya. yes, tapi kan kita at least katanya lebih baik dibanding negara-negara lain ya Pak Rian ya, Oh secara ya betul betul. secara makro ya. Jadi teman-teman Mm-mm. harusnya lebih bersyukurlah di Indonesia gitu ya. Iya, ini teman-teman kita di BI, Heeh, terutama heeh. menteri kita tuh juga, wah itu saya bisa acungi jempol. Mereka itu orang-orang pintar semua lah ini ya. Udah pasang safeguard di mana-mana. Ya kalau bank pasti tahu banget ya Pak ya tentang regulasi lah, compliance dan sebagainya itu kan ketat banget kalau di bank kan. Oke, ya kalau dari saya sih itu aja Pak Rian, thank you banget sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing terkait dengan pengalamannya Pak Rian maupun metode evaluasi yang Pak Rian gunakan ataupun tips, triks ataupun buku-buku yang ternyata Pak Rian juga rajin banget baca dan juga ambil knowledge dari sana. Itu hebat banget loh, maksud saya di tengah kesibukan itu masih bisa baca buku yang banyak itu luar biasa loh. Karena sendiri saya Iya. sekarang agak berkurang nih baca bukunya karena terlalu terlalu banyak yang harus dikerjakan. Tapi ya itu dia. Pak Rian ini banyak banget bukunya teman-teman ya. Jadi saya juga salah satu yang mendapatkan manfaat limpahan buku dari Pak Rian. Ya, terima kasih udah diundang. Ya, semoga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman Pitar Saham semuanya. Yes, thank you banget ya Pak Rian ya. Sehat Ya, selalu. sama-sama. Sehat Semoga selalu. cuan selalu juga ya. Thank you Pak Rian. Amin. Ya, terima kasih waktunya. Ya, Thank you Pak ya, Rian. salam. Ya.